Iya. Sidang kalau perkara tindak pidana korupsi nomor 62 dan 63 atas nama para terdakwa Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman MM dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, hari ini adalah masih mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Agung. Berapa orang saksinya? Siap, Majelis. Yang hadir 17 saksi. Berapa? 17. 17 orang saksi. Mana masuknya dulu? Ya. Saksi secara berurutan: 1 saksi Salamuddin, 2 saksi Nopendra, 3 saksi Jumariko, 4 saksi Nixon, 5 saksi Buku, 6 Nixon, Buku, Isis. Pertama Salamuddin, kedua Nopendra, dari mana? Sini dulu. Salamuddin di sini, Nopendra selanjutnya, Jumariko, Ranggi, Jumingin, Nixon, Kuku, Ricis. Coba. Yudi, Julia, Hari, Salamuddin, Nopendra, Jumariko, Ranggi, keempat Ranggi. Ya. Kemudian berikut lagi saksi Yudi, saksi Suheri Tirta, saksi Yudi, saksi Hari Hermawan, saksi Karenina, saksi Putri Ayu, Alisati Firman, Jan Francisca, Mega Yumanti, Topariga. Atas nama Salamuddin, Nopendra, Jumariko, dan Setiawan, Jumingin, Nixon, Buku, Ricis. Itu tetap. Di sini yang lain di luar ruangan sidang ya. Di luar ruangan sidang. Nanti akan kami panggil dengan jauh-jauh ya. Boleh orang itu anak ya. Ini 8 orang. Ya, atau instruksinya itu dari manajemen Duta Palma atau Panca Agro Lestari ini terpisah sendiri, bagaimana? Dari manajemen. Dari manajemen. Nah, kemudian untuk Panca Agro Lestari, saudara mengetahui berapa luas perkebunan yang dikelola oleh Panca Agro Lestari? Untuk izin lokasinya itu 3.800 hektar. 3.800 hektar itu berdasarkan izin lokasi. Izin lokasi kapan? Apa? Izin lokasinya kapan itu? Saudara tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Dari mana saudara mengetahui bahwa izin lokasi yang dikelola oleh Panca Agro Lestari Parok itu ada seluas 3.800 hektar? Jadi dari pengelolaan kebun itu kan kita dikasih daftar oleh statement, juga ada luasan, kemudian total yang tanah dan total seluruh luasan dari area itu jalan semua itu 3.800. Oh, jadi 3.800 hektar ini saudara ditugaskan untuk mengelolanya di sana. Iya, dari manajemen. Cuma saudara tidak tunjukkan mana yang atas dasar izin lokasi yang mana, tahun kapan, saudara tidak tahu. Ya, lanjut ke Saudara manajer PT Panca Agro Lestari, apakah saudara melaporkan hasil dari PT Panca Agro Lestari? Benar. Atau PT lain juga saudara laporkan? Hanya PT Panca Agro Lestari. Itu saja? Iya. Oke, laporkan ke Pekanbaru. Iya. Pekanbaru itu ke mana ke Pekanbarunya? Ke Departemen Agronomi. Oke, Departemen Agronomi bagian produksi. bagian produksi. Iya. PT Palma Agro. Duta Palma. Saudara melaporkan laporan itu per bulan kah? Per 15 hari? Sifat laporan itu harian ada ya. Harian. Bulan, kemudian mereka bulanan. Oh, bulanan juga ada.
harian ada, mingguan ada, 2 minggu ada, Kita per 10 hari. per 10 hari. Untuk Oke, panen sawit itu sebulan berapa kali? kalau misalnya dia kan Nggak bisa dibilang berapa kali karena 3.800 hektar. targetnya itu kan dari yang tanam itu 4 kali putaran ya. 4 kali putaran. Artinya 4 kali putaran itu sebulan. Iya, harusnya seminggu sekali harus sudah dipanen. 10 hari sekali sudah dipanen. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Harus sudah masuk. Berarti sebulan 4 kali panen. 4 kali. 4 kali itu di daerah yang sama atau di tempat lain juga? Karena di dalam area 3.800 itu biasanya kan sawit itu panennya kan sekali 15 hari. Enggak, kalau dia di perusahaan kita ditargetkan rotasi itu seminggu, sebulan itu 4 kali. Seminggu, orangnya Iya. seminggu. Di Palma 1 Iya. sebagai Karyawan manajer kebun. manajer kebun dari tahun berapa? Dari tahun 2021 bulan Oktober. Nah, kalau untuk mekanisme pelaporan apa saja yang dilaporkan, kemudian di mana dilaporkan, sama nggak dengan saksi sebelumnya yang ada di Palma? Sama. Sama seperti itu juga mekanismenya. Iya, sama. Nah, seperti itu ya, sama berarti persis sama. Persis sama. Nah, seluas 6.885 tersebut berapa kira-kira rata-rata Rata-rata 6.000. per bulan? Per bulan. Nah, terus sedikit tadi 3.000, 5.000-an. Jadi Palma 1 Palma 1 masih muda. oh masih muda. Masih muda. Jadi belum tinggi produktivitasnya. Kalau untuk data luasan seperti yang di BAP ya, kan ada rinciannya, itu seperti itu. Benar ya? Keterangan saudara ya. Iya. Dia gajinya 12 juta wajar karena kebunnya cuma 3.800. Area jelajah saudara itu lebih luas dari dia. Betul kan? Ya, benar. Nah itu masuk akal gitu. Ya. Mohon maaf ini dari dia. Bukan saudara bukan salah, soalnya nggak tahu aja. Ya kan? Ya. Boleh lah. Sekarang masih berproduksi itu? Masih, ya, masih. Tapi belum maksimal karena di atas buah pasir. Umur baru 6 tahun umurnya. Ya, benar. Berfluktuasi atau semuanya 6 tahun. Berfluktuasi dan rata-ratanya. Ada yang udah bagus, saya 15 tahun ada. Yang 13 tahun ada. Ada. Pada saksi Rani Christian sebelumnya lagi Jumario. Ya, siap ya. Nah, saudara saksi Jumario, saudara dari PT Siberida Subur Benar ya, Mulia. sebagai Asisten kepala ya, Mulia. asisten kepala. Berapa luas perkebunan di Siberida Subur yang saudara kelola? Yang saya kelola yang ada 96 hektar ya, Mulia. 946 hektar. 946 hektar. Benar. Nah, itu saudara tahu izin yang dimilikinya apa aja? Tidak tahu ya, Mulia. Tidak tahu. Produksi, sudah produksi? Sudah ya, Mulia. Sudah berapa tahun umurnya? Rata-rata 15 tahun ya, Mulia. Rata-rata 15 tahun. Berapa rata-rata produksinya? Kalau per bulannya itu 1.200-an ton ya, Mulia. 1.200 ton. Iya, Mulia. Terkait dengan keuangan laporan itu sama dengan yang tadi? Sama ya, Mulia. Sama, seperti itu semua. Benar ya, Mulia. Nah, kemudian terkait dengan perkebunan tersebut yang di Siberida Subur sampai sekarang ini masih produksi? Masih ya, Mulia. Masih jalan. Masih jauh. Produksinya dikirimkan kemana? Kalau PT Siberida Subur ngirim ke PKS Kencana Tani ya, Mulia. Ke Kencana Amal Tani. Hanya Kencana Amal Tani. Benar ya, Mulia. Itu ke PKS untuk pembuatan CPO. Iya ya, Mulia. Selanjutnya setelah dibuat CPO, saudara tahu di produksi jadi apa? Tidak tahu ya, Mulia. Tidak tahu. Yang mulia, saudara saksi Jumario, Ya. dari perkebunan yang 952 tadi, itu ada yang dikuasai masyarakat nggak? Tidak ada ya, Mulia. Tidak ada. Atau ada yang hasilnya dibantu oleh Siberida Subur, kemudian hasilnya diberikan ke masyarakat atau ada kerjasama dengan masyarakat, ada nggak?
Belum ada ya, Mulia. Tidak ada, berarti semuanya murni dikelola dan hasilnya diambil oleh Siberida Subur. Iya. Terima kasih yang mulia. Kita lanjut ke saksi Ranggi Christian Klawi. Iya, Mulia. Nah, saudara saksi, saudara dari perkebunan PT Kencana Amal Tani. PKS Kencana. Ya. Kencana Amal Tani ini apakah perkebunan atau PKS? Saya PKS. Oh, saudara yang di PKS-nya mengelola hasil perkebunan yang dari mana saja? PT Kencana, BBU 1, Palma, sama PT Kencana. Oh, jadi yang dari perkebunan Kencana Amal Tani sendiri itu ada juga perkebunan. Berapa luasnya saudara tahu yang untuk perkebunan Kencana Amal Tani? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Beda manajer. Beda. Oh, beda manajer. Nah, tapi mekanisme pelaporan segala macamnya tentang masalah gaji, keuangan itu sama dengan perkebunan. Hampir sama. Hampir sama, tetap melapornya ke Pekanbaru, tidak langsung ke Jakarta. Kalian sih di sisi Nah. Jakarta. Yang ada di Kencana Amal Tani selain dari perkebunan, berarti kan ada PKS nih, agak berbeda sedikit ini kan. Nah, ada PKS, ada berapa pabrik di sana? Kalau di Kencana hanya satu pabrik. Hanya satu pabrik. Kapasitasnya berapa? 90 terpasang. 90 apa nih? 90 ton per jam. 90 ton per jam. Itu pabriknya memproduksi apa saja? Kelapa sawit. Ya, kan kelapa sawit tadi Ya. nih. Nah, kelapa sawit masuk ke pabrik. Nah, dari pabrik keluarnya apa? Gitu. Oh, jadi jadinya CPO dan kernet. CPO dan Kernet. kernel. Kernet. Oh, produksinya kernel. Ya. Malas Cornell. Ya. Jual kan. Ya, sampai patok hasil pengolahan di pabrik itu kan ada patoknya itu. Ya, mirip itu aspal itu. Ya, pasir itu, pasirnya. Iya. Minyak ya kan, bisa untuk aspal jalan. Bahan jalan. Dikirim ke mana saudara nggak tahu lah, di luar jual ke mana ya. Iya. Nggak tahu. Tapi saudara tahunya CPO. CPO sama CPO sama Palm Cornell. Iya. Ya. Iya. Berapa satu hari produksinya pabrik itu? 900 kurang lebih. 900 ton Iya. per hari. Iya. Oke, berapa mobil apanya? Mobil tangkinya beroperasi satu hari rata-rata membawa 900 ton. Nixon. Saudara Nixon Hasibuan, saudara di mana? Perkebunan apa? PKS BBU ya. PKS. Jadi BBU ini PKS saja atau ada perkebunan juga? Kalau saya intinya di PKS Pak, kebetulan. Kebun. Saya di PKS-nya ya. PKS-nya produksi CPO. Iya, mengolah TBS menjadi CPO. PKS itu apa itu? Pabrik kelapa sawit yang mulia. Pabrik kelapa sawit. Itulah PKS itu partai ada juga PKS. Ya kan? Harusnya jelas Pak. Baik yang mulia. Istilah itu istilah di apa di perkebunan ya kan, PKS ada juga namanya tanah buah segar TBS. Ya. Itu kan namanya kita tahu pula ada juga ABS asal bapak senang. Itu jadi PKS itu harus saudara jelaskan dulu, banyak yang tidak ngerti Pak apa itu PKS. Pabrik kelapa sawit. Benar yang mulia. Benar ya? Benar ya. mulia. Itulah. Tapi bilang pula kita bicarakan politik PKS ini kan jalan TTS saja. ya. Nah, lanjut saudara saksi di Banyu Bening Utama, pabrik yang saudara kelola itu menampung TBS dari mana saja? TBS sendiri juga TBS masyarakat, tapi untuk saat ini TBS masyarakat kita sudah tidak terima yang mulia. Berarti hanya dari Banyu Bening sendiri. Benar ya mulia. Dari Palma Agro, PAL dari Siberida Subur nampung juga. Yang kita tampung dari kebun PAL, BBU 2 dan Palmadi. Nah, berapa kapasitas produksi per harinya? Kalau kapasitas pabrik, kapasitas terpasang kapasitas 60. Kalau untuk pengolahan setiap harinya tergantung TBS yang masuk ya mulia. Oh,
kapasitasnya adalah 60 ton. Benar yang mulia. 60 ton per jam. Per jam. Per jam. Kapasitas tadi kan kalau di sana sekitar 10 hektar. Kalau luas pabriknya berapa? Kalau yang di BBU? Sama dengan kurang lebih 10 hektar juga. Sama. Ya. Saksi kuku. Saksi kuku Herulismono. Saudara sebagai apa di Banyubening? KTU. Sebagai KTU dari Banyubening Utama juga. KTU dalam perkebunan atau PKS atau dua-duanya? Kebun. Hanya kebun. Nah, ada berapa pegawai di sana di Banyubening Utama? Seluruh karyawan semua. Hah? Keseluruhan karyawan semua. Berapa? Maksudnya keseluruhan karyawan semua. Iya, keseluruhan Kurang lebih 350. 350. Sampai sekarang masih bergaji. Saudara KTU ini masih ya. Nah, kalau untuk luas kebun yang dikelola oleh pekerja seluruhan, sudah tahu? Banyubening Utama berapa luas wilayah perkebunan yang dikelola? Kurang lebih 3.300 3.300 untuk produksi. per bulan ya. Iya, Per bulan sekitar 2.500 2.500 ton per bulan. per bulan. Kemudian itu langsung dimasukkan ke PKS sendiri. Jadi Langsung ya. Jadi tidak dikirim kemana-mana lagi itu produksinya. benar. Nah, saudara sebagai KTU berapa gajinya? Saat ini 5.660.000. Oke. Saudara tahu sebagai KTU tahu nggak perkebunan yang sebesar berapa tadi? 3.300 hektar tersebut itu berada atau izin apa yang dimiliki oleh Banyubening Utama? Saat ini kurang tahu. Tidak tahu. Ke dingin. Juming. Baik mulia. Nah, saudara saksi Juming, saudara juga di Banyubening. Betul yang mulia. Saudara sebagai apa? Saudara manajer Banyubening. Senior manajer. Itu bagian mengelola apa itu? Operasional lapangan aja yang mulia. Operasional lapangan. Nah, berarti saudara tahu berapa luas perkebunan yang dikelola? Kurang lebih 7.400. 7.000 itu sudah ditanami semua. Sudah yang mulia. Sudah berapa rata-rata umur sawitnya? Umur saya udah 7 tahun yang mulia. 7 tahun. Udah ya. Masih muda. Ada muda. Nah, berapa produksinya? 1 bulan kisaran kurang lebih antara 6.500 sampai 7.000 ton. 6.500 sampai 7.000 ton. Iya. Itu kapasitas produksi TBS-nya. Iya. Pegawai yang ada di sana berapa orang? Dan 20 kurang lebih 750 karyawan. 750. Oh, tadi kalau yang apa? Berarti pegawai di PKS. Enggak, yang beliau BPU 2. Oh, beda. Satu wilayah satu ini Pak saya senior manajer membawa 2 manajer. Manajer BPU 1 sama manajer BPU 2. Oh, berarti saudara keseluruhan BBU Iya. di bawah saudara. Iya. Riches dari Kanto. Saudara Dia nanya Pak Juri Periksa. KTU BBU. Berarti saudara di bawahnya Pak Jumingin. Pak Nison, Oh, di bawah Pak Nixon. Kepala Tata Usaha PKS Banyubening Utama. Oh, Pak, saudara bagian PKS. Ya, Berarti keterangan sama dengan Pak Nixon. kurang lebih sama. Berapa karyawan yang saudara tangani sebagai KTU di sana? Kalau secara keseluruhan total karyawan 125. 125. Penggajian saudara yang ngatur gajinya pengiriman kepada karyawan atau saudara hanya mengirimkan laporan karyawan kemudian gajinya ditransfer langsung? Mereka absensi, memeriksa absensi, kemudian mengirimkan absensi. Oh, berarti tetap di grup yang ada di Pekanbaru kemudian baru menurunkannya ke bawah seperti itu. Betul kan? Kalau untuk produksi PKS saudara tahu? Untuk produksi saat ini rata-rata 300 sampai 400 yang mulia, dikarenakan untuk buah dari masyarakat sudah nggak beli lagi. Oh, berarti itu kapasitas produksi pabrik. Untuk saat ini yang diolah per Biasanya berapa?
Kalau ada buah masyarakat, kebetulan setahu saya PKS Banyuwangi Utama ini lebih dominan dan lebih banyak buah dari masyarakat. Jadi kalau dipresentasikan bisa 70-30%. 70%. Nah, kalau ada buah masyarakat bisa sampai mencapai kapasitas kita olah 1000 sampai 1100. Nah, itu berarti kalau Banyuwangi membeli ke TBS masyarakat, Ya. itu mengikuti harga apa? Harga patokannya apa? Kalau harga kami tidak tahu, kebetulan kami cuma sebagai operasional di dalam pabrik. Yang mengurus itu kan berarti kan ada ke masyarakat langsung. Kalau ke masyarakat biasanya kan ada proses atau kegiatan pembayaran secara langsung kepada masyarakat. Setahu saya itu dari tim marketing atau logistik. Terima kasih Pak Yudi, saudara legal PT Kencana Amal Tani. Betul. Sejak kapan? Saya bekerja di Kencana Amal Tani sejak bulan Mei 2017 2017. sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. 31 Oktober 2022. 31 Agustus 2022. Per 1 September udah Baru 1 bulan yang lalu, saudara berarti. Ya, Ya. 2017. betul. Pada waktu saudara ya ke legal PT Kencana Amal Tani tahun 2017. Itu statusnya PT Kencana Amal Tani apa hak kepemilikannya atau hak penguasaan hutan, penguasaan lahan itu apa? Baik, yang mulia, terima kasih atas pertanyaannya. PT Kencana Amal Tani pada saat saya masuk itu sudah memiliki 2 HGU. 2 HGU. Iya, 2 HGU. Oke. Apa HGU tahun berapa terbitnya HGU? HGU itu Dua lokasi itu. seingat saya untuk PT Kencana Amal Tani itu sudah terbit HGU tahun 96 dan itu yang luasnya 5.000-an hektar yang mulia. Dan pada tahun 2003 itu ada terbit lagi HGU. Sebentar. Tahun dari dokumen yang ada, saudara kan bukan pelaku untuk mengeluarkan izin itu. Betul. Artinya saudara sebagai legal PT Kencana Amal Tani masuknya 2017, oke? 2017. Pada waktu 2017 PT Kencana Amal Tani sudah pemegang HGU atas 2 lokasi. Betul. Ya. Ya. Lokasi yang pertama di mana tempatnya? Dua-duanya itu berlokasi di Indragiri Hulu, yang mulia. Iya, kecamatan apa? Kecamatannya itu Kecamatan Subrida, yang mulia, sudah saya keluarkan ke ABRI. Suberida, Ya. Siberida ya. Ya. Kecamatan Suberida sudah ada HGU. HGU. Itu berapa luasnya Pak? Luasnya itu yang HGU yang pertama itu 5.375 hektar. 5.375 hektar. Betul. Oke. 5.375 hektar. Kemudian lokasi yang kedua di mana? Kecamatan mana? Sama yang mulia. Sama, Satu angkatan. Iya. Berapa luasnya? Luasnya itu kisaran 3.792 hektar. 792 hektar. 3.792 hektar. hektar. Ya, terbit tahun 2003. Oke. Terbitnya tahun 2003. 2003 untuk yang kedua. Yang pertama tadi 97. Pertama tadi 5.375 hektar, betul. Yang pertama itu terbitnya tahun berapa? Tahun 97. 97 ya. Iya. Kemudian yang kedua, izin yang kedua 3.792 hektar. Tahun berapa? 2003. 2003. Oke. Apakah saudara legal PT Kencana Amal Tani saja atau juga ikut melakukan pengurusan terhadap izin lokasi dan atau izin usaha perkebunan terhadap PT-PT yang lainnya yang termasuk dalam grup Palma 1? Betul, yang mulia. Ikut juga. Ikut juga. Ya. Itu makanya. Jadi saudara walaupun saudara adalah legal PT Kencana Amal Tani pemegang HGU, betul? Betul. HGU yang 5.375 hektar yang terbit tahun 97. Betul. Kemudian lokasi yang kedua 3.772 hektar. Betul.
tahun 2003. Betul yang mulia. Berarti berapa luas keseluruhan dari 2 HGU itu? Sekitar 8 ribuan, 9 ribu, 53 ditambah 37. Jadi 9142. Hah? 91 9.000 lebih. 9142 ya, 9.000 lebih. 9.000 hektar lebih ya. 9.100-an yang mulia. Kenyataan di lapangan, apakah memang yang 9.000 ini saja yang dikuasai oleh PT Kencana Amal Tani atau lebih dari jumlah ini? Sepengetahuan saya sesuai dengan yang ada di dalam Sesuai yang ada ya. di dalam itu. Ya. Bagaimana proses penerbitannya, saudara tidak ikut? Kalau untuk proses penerbitan saya tidak ikut, tapi saya kan melihatnya dari sisi dokumentasi yang sudah ada pada saat saya masuk. Saudara hanya melihat dari dokumen yang ada. Betul. Ya. Betul. Betul. Oke lah ya, itu udah. Setelah 2019. Sehingga saya setelah tahun 2019. Setelah 2019, apakah ada pertemuan di Singapura? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Karena saya tidak pernah berangkat ke Singapura. Oke, saya tidak tanya siapa Ya. saudara. Saya tanyakan, Ya. apakah pengurus yang tercatat sebagai pemegang saham pernah berangkat ke Singapura menemui saudara Maju? Saya tidak tahu. Tidak. Ya. Kita kembali ke fakta 2017. Tadi Baik. saudara mengatakan ada memo. Apakah memo itu salah satu penunjukan pengurus baru untuk Hari Hermawan di PT DDU dan Dikat dan Tofarina Greganta dibimbing di PT PAL dan PT Palma 1 serta Sekolah Subur? Betul, salah satunya ada itu. Salah satunya itu memo ya. Oke, berarti selain salah satunya ada memo lain. Coba supaya deskripsikan memo yang lain. Ya, artinya kan seperti yang sudah disampaikan tadi juga kan, ada perusahaan-perusahaan lain yang dalam under group yang notabene untuk terkait monitoring masa berlakunya jabatan seorang pengurus itu termasuk tupoksi di kami di bagian legal, Pak. Nah, artinya ketika misalkan PT A itu berakhir masa berlaku, pasti kami prosedurnya adalah mengajukan memo memberitahukan pengurus di PT A itu akan berakhir tahun sekian, sehingga kan perlu dilakukan perubahan. Nah, usulan perubahan itu yang masih kami kosongkan. Nah, itu nanti akan tulis penunjukan nama siapa itu saya tidak lanjuti untuk pembuatan akta. Dari keterangan saksi tadi, sebelum pembuatan akta harus ada persetujuan dulu dari saudara Maju. Iya, betul. Tidak harus ada persetujuan dari saudara Maju. Anda kan sebagai lawyer dekat, oke? Ada penerapan prinsip pemilik manfaat PP 13/2018 dan Permen-Kumham 13/2019. Di sini saya lihat ada dokumen yang saudara benarkan terkait UPS yang dituangkan di tahun 2019. Artinya pasca berlakunya PP 13/2018. Iya. Oke. Pertanyaan saya sebagai lawyer, apakah saudara sudah menyebutkan di situ terkait siapa pemilik manfaat dari 65% tadi? Betul. Pada saat akta itu akan didaftarkan di Kemenkumham oleh notaris, itu salah satu dokumennya adalah surat pernyataan beneficial owner, itu wajib, Pak, dan itu sudah disampaikan kepada notaris, Pak. Betul. Berarti terkait dividen, pemegang saham, 65 perusahaan, holding company sama subsidiary company, itu pemilik manfaatnya adalah saudara Maju. Betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih Majelis Hakim untuk saksi Yudi. Saksi Yudi, saya melanjutkan dari pertanyaan rekan saya penuntut. Tadi saudara menyebutkan saudara kan tupoksinya sebagai legal dari BTK ya. Iya, betul, Pak. Nah, di situ yang tadi saudara sebutkan ke 5 kebun tadi yang ditanya oleh rekan saya itu pada untuk yang selain yang 2 tadi yang ada HGU sama izin pelepasan kawasan hutan itu yang 3 itu belum ada izin pelepasan kawasan hutan. Apakah sudah berproduksi atau sudah ada menanam sawit? Sudah berproduksi. Waktu ada 2017 saudara Iya, sudah. kerja sudah. Iya, sudah. Sedikit konfirmasi saksi terkait dengan pertanyaan pada poin 10 bahwa PHP Rabu
3 Agustus tahun 2022 ya. Nomor 10 terkait dengan perusahaan-perusahaan, ada sekitar 65 perusahaan. Kemudian di pertanyaan nomor 11 juga ada perusahaan-perusahaan yang kemudian ada pemegang-pemegang sahamnya. Nah, saudara menjelaskan di sini bahwa betul ini keterangan saudara itu berdasarkan data dokumen atau legalitas dari seluruh perusahaan tersebut. Betul. Semua perusahaan tersebut betul merupakan afiliasi dan berada di bawah naungan Duta Palma Group yang 99% pemilikannya adalah terdakwa. Betul, berdasarkan dokumen anggaran akta dasar betul. Semua seperti itu. Dan pada saat untuk pembuatan didaftarkan di Kemenkumham Ya, itu ada seperti dokumen. ditanya tadi ada perusahaan transportasi segala macam yang Iya. masuk ke 65 ini, berarti semuanya adalah 90% milik dari terdakwa. Hanya saja sepengetahuan saya WBR Nusantara itu grup Darmex hanya pemegang saham minoritas Pak, hanya 25% saja. Minoritas itu. Karena mayoritasnya 75% itu seingat saya waktu itu ada di PT Surya Kencana Agung, itu bukan afiliasi daripada Darmex Pak. Bukan afiliasi daripada Darmex. Jadi WBR Nusantara itu Darmex sebagai pemegang saham itu hanya 25%, hanya pemegang saham minoritas. Betul, 25%. Sisanya itu SKA seingat saya, Surya Kencana atau PT Batra Inti ya. Batra Inti, betul. Batra Inti ya, betul. Itu bukan dari grup Darmex. Oke, cukup yang mulia. Lanjut ke yang itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Majelis. Ya belum selesai, kamu banyak. Ya, lagi kamu harus silakan, Ferry. Yang mulia saya boleh ke toilet sebentar. Iya. Jadi hari ini yang kita periksa Yudi dengan Suheri. Suheri ada, yang lain menurut Pak ada. Oh, setuju. Ya, Pak. Setuju ya. Bagaimana Pak? Ada Irak. Setuju yang mulia. Ya, kalau gitu daripada dia nunggu Bapak ini bisa pulang, apalagi perempuan ya. Iya. Bisa pulang dulu Pak. Nanti hari Senin tanggal 21 datang lagi ya, karena sudah disumpah dengan memberikan keterangan aja. Ya, semoga bisa yang nanti. Ya, oke silakan Bapak pulang aja dulu. Tinggal Suheri aja sama Yudi. Oke, lanjut lagi ya. Oke, penuntut umum silakan tanya Suheri. Kalau Yudi apa kita tadi? Yudi udah. Suheri tanya, silakan. Terima kasih yang mulia. Saya saksi Suheri Darta. Banyak perkebunan setelah bencana Amal-Tani. Bencana Amal-Tani kan dari awal kata saudara kan takeover, kemudian sudah ada izinnya. Nah, saudara masih ingat kapan atau izin pertama yang saudara urus atau yang saudara ajukan terkait dengan perkebunan kelapa sawit? Yang mana ya? Yang pertama kali? Saya nggak ingat ya, mungkin yang 2003 ya. Yang mana dua? Baju bening? Iya. Baju bening. Iya. Nah, bagaimana apa keterlibatan saudara dan bagaimana mekanisme dan proses pengajuan izin yang saudara jalani ya pada saat itu? Coba diceritakan. Yang lengkap, jangan separuh. Ya. Pada awalnya saya ketemu dengan kepala seksi perizinan waktu itu. Ya awal pertamanya ya saya tanya prosedurnya segala macam juga ya. Prosedur apa yang mesti dilengkapi untuk permohonan perizinan. Waktu itu saya ketemu kalau nggak salah Pak Mahat namanya. Mana? Iya. Ya. Setelah dikasih persyaratan ya kita lengkapi, sudah lengkapi kita ajukan. Nah,
Manap Tambunan. Iya. Itu yang saudara temui. Iya. Siapa yang memerintahkan saudara menemui Pak Manap Tambunan waktu itu? Ada proses perizinan yang mesti diurus, jadi saya Nah, kemudian terkait dengan pengajuan izinnya, Iya. ya, awalnya kan di mana, ya kan? Iya. Nah, kemudian untuk dokumen itu saudara serahkan itu kepada siapa? Kepada mana? Atau kepada orang lain? kepada mana? Pada mana? Iya. 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 Kemudian Pak Ahmed Tibaja saudara kenal? Ya, setelah itu saya dikenalkan oleh Pak Manap ke Kadisnya. Pak Ahmed. Kapan saudara kenal dengan Pak Ahmed Tibaja? Ya, sekitar tahun itu sudah. Sekitar tahun itu juga. Ya. Tahun berapa? Pak? Dalam waktu pengurusan izin Iya, berhenti. iya, iya. Ya. Ya, Di mana itu masih ingat saudara? di kantornya. Di kantornya. Iya, pemanasan total. Yang menangkan Pak Manap. Iya. Nah, kemudian pada saat itu saudara mengajukan dokumen-dokumen. Ya, persyaratannya dia sebutkan, ya kita lengkapi itu. Hanya seperti itu. Iya. Akhirnya bagaimana? Ya, kita lengkapi apa yang menjadi persyaratan. Kita sudah lengkapi. Makanya berproses lah ya. Berproses. Waktu itu yang saudara ajukan pertama kali Iya. itu terkait permohonan apa? Izin lokasi. Izin lokasi. Izin lokasi saudara ajukan melalui dinas apa waktu itu? Coba masih ingat? Kalau izin lokasi, kalau tidak salah dinas pertanahan. Iya. Nah, selain itu, apakah saudara pernah bertemu dengan terdakwa Raja Nasir? Pernah. Kapan saudara? Ini PT Bencana Amal Andi tadi, karena duta Palma Group lah. Pada waktu itu kawasan yang dikuasai oleh duta Palma itu selain Bencana Amal kami yang selain dari AGU itu apa? Kawasan apa itu? Sebetulnya waktu saya sampai 2009, saya tahu bahwa itu adalah APR. Gitu. Karena Saudara itu APR itu dari mana? ya dari tata ruang. Karena mereka tidak pernah bicara itu TGH. Nyatanya saudara 2014 saudara juga minta tolong juga melalui si bulan. Iya. Iya kan? Iya, saya akui. Bahkan si bulan itu minta uang operasional 2 miliar. Iya. Betul kan? Iya. Untuk apa itu? Untuk mengurus apa? Begini yang mulia. Jawab dulu. Dia bilang dia perlu biaya operasional Untuk apa? ya untuk pengurusan Mengurus apa? biaya operasional ke Jakarta tim. Kan? Iya, mengurus apa dulu Pak Suheri? Mengurus apa itu? Alih fungsi lah ya. Hah? Kayak alih fungsi. Alih fungsi. Iya, iya. Berarti pada saat itu apa itu? Kawasan apa itu? Ya Apakah kawasan hutan konversikah atau apa pada waktu itu? Sehingga ada pengurusan dari si bulan itu minta uang operasional. sebetulnya saya nggak pernah minta bantu dia Pak. Nggak pernah. Nah, memang saudara ini hebat sih tadi. Bentar yang mulia. Saya nggak pernah minta bantu. Saya tak ngerti saudara dihukum dulu atau tidak urusan saya. Ya. Saudara memberikan keterangan yang benar sih. Tapi- itu aja saya. Iya. Oh saudara jangan bilang saudara saya dulu nggak kena masalah, nggak ada urusan dengan saya. Betul ya. Saudara berikan keterangan yang benar. Ya, betul ya. Betul. Ya. Ya. Saudara saya perhatikan dari tadi mencela. Jangan ngerti saudara dihukum kayak bebas kayak apa kayak Iya. nggak ada urusan dengan saya. Perkara saudara nggak ada urusan. Ya. Intinya saya diminta uang waktu itu sama dia. Untuk apa? Untuk dia bisa ngurusin gitu. Mengurus apa? Alih fungsi. Alih fungsi. Iya. Berarti pada waktu itu apa kawasan itu? Ya, disitulah baru Pada waktu itu jawab dulu. katanya kawasan. Ya, katanya. Saudara nggak usah bersilat-silat lidah dengan saya. Ya. Nggak ada urusan dengan saya. Saudara mau dihukum kayak dibebaskan. Nggak
usah perkara dulu itu dengan saya. Saya ngurus ini perkara ini. Iya, ya, mulia. Capek saya menahan kan. Tak usah saudara gaya-gaya dengan saya. Kalau dalam persidangan yang lain boleh saudara main-main dengan saya. Dengan saya tidak bisa. Iya, ya. Saudara yang memberikan keterangan saya tidak ada kepentingan dengan perkara ini biar saudara tahu. Iya. Saya memberikan keterangan kalau saudara salah memberikan keterangan salah juga putusan kami kan. Iya. Itu maksudnya Pak. Saudara, banyak saya tidak pernah bersalah. Saya pernah dibebaskan. Tidak ada urusan saudara. Saya pernah diurusin perkara saudara. Saudara bebas kayak apa kayak ada urusan. Saudara pernah mengurus itu urusan Iya. apa? Urusan alih fungsi. Itulah kenapa kok saudara lain yang saya tanya lain yang saudara jawab. Bagi saya tidak ada urusan. Iya. Sudah silakan. Hadirkan lagi. Ya, mungkin tunda sidang itu dulu. Saudara hadir lagi. Seperti yang kemarin itu jangan jalan dari siapa namanya itu? Saudara berpikir dulu lah. Berpikirlah dulu. Karena ditarik seperti saudara nggak mau memberikan keterangan yang benar. Saya bukan menekan saudara, bukan tolong berikan yang benar sendiri. Nggak mau memberikan yang benar. Datang lagi saudara tanggal 21. Ya. Kalau kayak gini Pak, nah saya kasih katakan ini kalau saudara memberikan keterangan. Kalau jelas kemana ya? Kalau saya dilanjut aja yang mulia. Apa yang dilanjutkan? Iya, persidangan. Tidak ada dilanjutkan. Terlalu lama. Iya. Nah, saya lagi berpikir proses ini. Cari keterangan dia belum tentu juga dia itu salah Pak. Si Surya Darmadi belum tentu salah. Si Raja Tamsir belum tentu salah. Saudara juga belum tentu juga memberikan keterangan yang benar. Saya minta berikan keterangan yang benar. Itu loh Pak. Dan belum tentu juga Surya Darmadi itu tidak bersalah. Belum tentu juga itu Raja Tamsir itu tidak bersalah. Dan saudara juga belum tentu juga saudara itu salah. Mungkin saudara benar. Itu kan. Karena ada masa saya nggak kerja dan kerja, jadi pertanyaannya ya saya jawabkan. Apa salahnya pertanyaan apa? Artikulasi pertanyaan saya nggak benar apa? Ya, ya. Yudi juga dengar sendiri apa yang saya tanya. Bapak Budi, benar nggak saya tanya yang benar? Apa yang saya tanya? Itu kan saudara diperingatkan malam. Baik ya, mulia. Sudah tanggal 21 saudara itu. Tunda aja Pak, Juni Pertirsa. Oke, baik Pak. Ini Pak. Tunda tanggal 21 Senin Pak. Saudara ada lagi Juli kamu ada lagi ya. Oke. Pak Raja Tamsir, sidang kita tunda minggu depan tanggal 21 ya. Kita periksa lagi ya. Siap. Oke, saudara kumpul dulu sendiri. Ya. Oke. Sidang kita tunda hari Senin tanggal 21. Acara masih pemeriksaan saksi. Dihadirkan lagi Suheri sama Yudi, kemudian yang lain yang sudah pendapat. Oke, betul. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup. Cukup ya. Sidang kita tunda sampai tanggal 21 diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi para terdakwa persidangan ini baik online maupun offline. Ya, penasihat hukum hadir. Hari Kamis sidang itu, ya. Ya, Ya,